banyak orang pensiun itu mereka merasa setelah pensiun saya punya uang pensiun kemudian saya berbisnis saja berdagang. Ternyata tidak berbakat, Pak. Permasalahannya adalah terjadinya perceraian itu ujungnya komunikasi. Dan hasilnya setelah tes online, selesai tes, disubmit, hari itu juga, detik itu juga hasilnya langsung keluar. Mes 1.3 bersama dirimu melangkah pasti 1.3 kendali dirimu wujudkan mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam podcast khusus MES 1.3. Ya, sekedar mengingatkan Anda semuanya, di episode yang pertama kita sudah membahas apa sih itu MES 1.3 Personality Test yang sangat bermanfaat kepada berbagai bidang dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mencoba mendalami lagi manfaat apa saja yang bisa kita peroleh dari MES 1.3 Personality Test ini. Saya sudah kembali bersama dengan Pak Dr. MES 1.3. Selamat sore Pak MES. Selamat sore Bung Olan. Ya, Ketemu lagi kita ya. Syutingnya sore-sore, jadi selamat sore ya. Terserah Anda nontonnya siang, malam, pagi, ataupun waktu-waktu yang lainnya. Oke, kita kembali mencoba membahas ya, apa sih yang bisa kita manfaatkan ya dari personality test MES 1.3 ini bagi kehidupan kita. Mungkin di bidang pendidikan, karir, pekerjaan, pendidikan, kemudian bisa untuk pra-pernikahan, persiapan pensiun, karir bisnis, itu bisa. Kita bicara dulu tentang pendidikan ya, karena kita tahu bahwa kurikulum Merdeka sekarang ini mengharuskan ya putra-putri kita itu untuk menempuh jalur pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Nah, sementara untuk melakukan tes itu ya tidak semudah hanya sekedar keinginan anak. Apa yang bisa disampaikan oleh Pak MES berkaitan dengan itu? Iya, jadi antara keinginan sama bakat itu berbeda. Karena kalau keinginan itu belum tentu disebut bakat. Tapi kalau bakat itu udah pasti keinginan kita. Dia akan lebih tajam. Contoh, saya keinginan menjadi seorang ahli masak atau seorang chef. Itu semua orang bisa masak, tapi tidak semua orang berbakat. Nah, kita harus mencari yang namanya bakat. Nah, bakat itu adalah yang dari gift dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala, itulah gift. Nah, kita harus mencari bagaimana melakukan tes bakat. Oke, dengan MES 1.3 Personality Test ini bisa ditemukan bakat seseorang? Bisa. Jadi dengan melakukan tes MES 1.3 Personality, dia akan tahu karakternya kita siapa sih. Contoh, untuk menjadi seorang auditor, dia harus orangnya introvert, dia harusnya orangnya detail. Nah, MES 1.3 ini akan mendeteksi dan akan mengeluarkan hasil Anda introvertnya sekian persen, Anda akan menjadi seorang analis, detail, kemudian cocoknya penjurusannya kuliah di bidang keuangan. Kalau bicara usia dari seseorang untuk bisa melakukan tes agar hasilnya itu betul-betul bisa akurat, sebaiknya kalau untuk putra-putri ya para siswa itu usia berapa Pak MES yang paling pas? Yang paling pas itu setelah sempurnanya antara otak kanan dan otak kiri. Nah, otak kanan dan otak kiri itu sempurna di awal SMA. Kelas 1 SMA itu udah bagus untuk kita lakukan tes. Karena kan otak kanan itu berkembang saat mereka SD adalah otak kreativitas. Nah, otak kiri itu mulai berkembang di SMP kelas 1 sampai kelas 2 dan 3. Nah, dimulailah di kelas 1 SMA inilah dengan kurikulum Merdeka, itu kita mulai lakukan tes. Kita akan tahu jurusan apa yang sesuai dengan bakatnya. Jadi sebetulnya pihak sekolah, pihak pemerintah yang mengurusi soal pendidikan seharusnya punya tools yang semacam ini ya untuk membantu para siswa ini menemukan bakat mereka. Iya, sangat membantu sekali. Karena itu pengalaman pribadi saya, Bung Olan. Pengalaman pribadi saya ya dengan saya pernah cerita di pertama itu yang kita di podcast awal bahwa
keinginan saya pengen jadi seorang militer, saya ingin menjadi seorang pilot, saya ingin menjadi seorang engineering, dan akhirnya pilihan saya menjadi seorang engineering, dan saya kuliah di engineering. Bisa saya lakukan, tapi ternyata setelah saya melakukan karir, setelah lulus saya bekerja, itu kelihatan ada sesuatu yang tidak enjoy buat saya, tidak membahagiakan atau tidak menyenangkan, kayak resah, pindah. Ini ada apa? Bukan karena saya nggak bisa, tapi ada sesuatu yang ini kayaknya bukan saya deh. Iya. Itu tadi di bidang pendidikan ya. Di bidang pekerjaan pun ya ini bisa menjadi tools ya sepertinya bagi HR ya untuk mengukur karyawan dari sebuah perusahaan supaya masing-masing ini bisa optimal di bidang masing-masing, Pak Mes ya. Iya. Jadi memang setelah siswa ini kuliah, terus kemudian sesuai bakatnya, lulus, kemudian dia bekerja dengan bidangnya, sudah berbakat, penjurusan sama, kerjanya di bidang yang sama, itu akan melejit. Dan organisasi atau perusahaan itu akan bagus. Karena satu perusahaan itu akan berkembang dan maju karena SDM-nya semuanya talent. Iya. MES 1.3 personality test ini kan sebetulnya sudah ada dalam beberapa tahun ya. Iya. Ada tidak perusahaan atau mungkin institusi lain yang pernah menggunakan ini sebagai tools untuk mengetes atau mengukur kemampuan dan mungkin bakat dari para karyawan? Iya. Ada beberapa perusahaan di Jakarta menggunakan tools saya. Ya, perusahaan dari perminyakan, perusahaan swasta di otomobil, mereka menggunakan untuk rekrutmen, kemudian penempatan, dan yang terakhir juga persiapan pensiun. Iya. Nah, banyak orang pensiun itu mereka merasa setelah pensiun saya punya uang pensiun, kemudian saya berbisnis saja, berdagang. Ternyata tidak berbakat, Pak. Jadi belum tentu minat kita, keinginan kita. Ya mungkin setelah mau menjelang pensiun berpikir bahwa nanti uang pensiun akan saya gunakan untuk jadikan modal usaha, belum tentu juga bisa semulus apa yang dipikirkan. Betul, dan itu banyak sekali terjadi setelah pensiun, bukannya hidup lebih baik, malah mereka terperosok dalam uangnya hilang, berinvestasi yang salah karena nggak talent atau nggak bakat. Gitu. Oke. Ya ternyata memang menarik sekali, MES 1.3 personality test ini sangat bisa kita manfaatkan untuk berbagai bidang, terutama untuk memaksimalkan yaitu tadi ya, pendidikan, karir, bisnis, dan lain sebagainya. Betul. Nah, satu hal lagi nih Pak Mes, tadi sempat disinggung bahwa ini pun bisa digunakan sebagai tools untuk mencoba mengecek kecocokan dari ya calon istri, calon suami, calon pasangan, atau mungkin mengevaluasi sebuah rumah tangga supaya tentu lebih baik, lebih langgeng. Betul. Jadi kalau kita selama ini kan kita mencari banyaknya perbedaan dan kita mencocokkan. Nah dengan tools MES 1.3 ini kita bisa melihat kesamaannya tuh berapa besar. Oke. Jadi menjadi peran pasangan itu bukan hanya pasangan hidup ya, pasangan berbisnis, kita berteman dalam rekan kerja, dan apalagi pasangan hidup yang akan hidup selamanya ya sampai dikasih umur. Kenapa kita menikah terus harus cerai? Ya kan? Menikah kalau bisa jangan cerai ya, seumur hidup dong ya. Menikah seumur hidup. Tapi kan karena terjadi gesekan perbedaan karakter dan karakter ini tidak saling mengetahui, akhirnya terjadi benturan. Nah dengan alat ini sebelum melakukan pernikahan, pranikah ya tes dulu. Nah ini cocoknya misalnya bungolan warnanya biru merah, pasangannya misalnya kuning hijau, ini cocok gitu. Oke. Karena saling mengisi. Ya. Jadi daripada pacaran bertahun-tahun, ada yang belasan tahun bahkan ya, karena memang mau mencari kecocokan, lebih baik ada jalan singkat yang bisa kita lakukan adalah dengan mengukur karakteristik, personality dari calon pasangan ya. Karena permasalahannya adalah terjadinya perceraian itu ujungnya komunikasi. Karena komunikasi yang satu misalnya warnanya biru, dia dominan. Yang satu pasangannya warnanya hijau. Yang introvert dia pragmatis, anti konflik. Yang ini keras, yang ini udah nangis, udah bubar. Kan gitu kan.
Oke, ada perbedaan tidak Pak Mes melakukan tes untuk pendidikan seperti para siswa SMA, untuk karir seperti para karyawan perkantoran, untuk bisnis seperti para pebisnis, atau juga untuk kecocokan pasangan seperti mungkin calon pengantin atau pasangan suami istri? Sebenarnya alat tes MES 1.3 ini hasil tesnya ini tidak akan berubah seumur hidup. Oke, sama. Jadi sekali tes itu kan ini tes karakter kita. Kalau misalnya saya introvert, ya sampai kapanpun akan tetap introvert. Saya misalnya orangnya pragmatis atau helpfulness, ya selamanya begitu. Cuman orang akan menambah adalah knowledge dan skill. Oke. Jadi alat tes ini kenapa 1.3 satu hasil dipakai untuk 3 kebutuhan. Oke. Satu adalah tentang kepribadian. Kepribadian. Iya kan? Kedua bisa untuk penjurusan. Oke. Yang ketiga bisa untuk bisnis dan organisasi dan pasangan. Oke. Jadi 3 gitu konsep filosofinya. Jadi ya itulah hal-hal yang bisa kita manfaatkan ya atau kita terapkan apa yang menjadi hasil dari MES 1.3 Personality Test ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hasil tesnya itu dalam bentuk apa Pak Mes? Kalau bisa disampaikan. Karena tes ini kita sistem sudah web based digital, itu bisa berbentuk PDF, bisa juga di print. Dan hasilnya setelah tes online, selesai tes, disubmit, hari itu juga, detik itu juga hasilnya langsung keluar. Oke. Pertanyaan saya, mungkin pertanyaan terakhir ya. Ketika misalnya pasangan itu sudah terlanjur ya menikah bertahun-tahun, kemudian dilakukan tes dan ternyata tidak ada kecocokan dari hasil tes ini, apa yang masih bisa dilakukan? Bisa, dengan kita mengetahui satu sama lain karakternya, kita baca di situ siapa yang harus mengikuti, siapa yang harus beradaptasi, apakah dari pasangan suaminya atau istrinya yang beradaptasi ke karakter suaminya. Jadi bukan tidak bisa diselamatkan, bisa diselamatkan dengan kita tahu siapa yang harus mengalah, beradaptasi menurunkan egonya. Ya lebih baik sih dua-dua menurunkan egonya, itu jauh lebih bagus ya. Itu betul. Oke. Baik Pak Mes, terima kasih banyak untuk episode kali ini. Besok-besok kita akan membahas tentang hal-hal menarik dalam kehidupan sehari-hari. Ya bisa saja tentang artis, tokoh masyarakat yang kita coba ukur personality-nya, karakternya dari versi MES 1.3 Personality Test. Sampai ketemu di lain kesempatan dan sampai jumpa. MES 1.3